وقت سحر بيطيب الحلال صفا وبيجود العلي بالفضل للوفاء وقت السحر بيطيب الحلال صفا وبيجود العلي فحمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر فالحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا بهذا المجمع الكريم المبارك. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan aku dan kalian di dalam majlis mulia, majlis yang menyatukan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyatukan kita dengan rahmatnya, menyatukan kita dengan ampunannya, menyatukan kita dengan keberkahannya, dan menjadi saksi akan ini semua ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berkumpul muslimin muslimat dalam majlis zikir, dalam majlis ilmu, turun ke dalam majlis tersebut, turun ke dalam hati para yang hadir, baik itu lakinya dan wanitanya, turun kepada mereka rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah muliakan mereka dengan kehadiran para malaikat-malaikatnya, para makhluk suci yang tak pernah berdosa atau melawan perintah-perintahnya. Dan dalam majlis seperti ini Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya kepada para hambanya. Sebab itu ketika seseorang bertanya kepada seorang ulama, "Wahai imam, wahai tuan, kenapa ketika aku sholat sulit sekali aku khusyuk di dalam sholat yang aku lakukan, tapi ketika aku hadir di dalam majelis ilmu, di dalam majelis zikir, di hadapan Tuhan, begitu mudahnya aku merasakan kehadiran Allah, dan begitu mudahnya aku hadir bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka tuan guru ini pun menjawab, "Wahai fulan, ketahuilah bahwa di dalam majelis dan di dalam sholat, seseorang ketika hadir di hadapan Allah, ia yang berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika seseorang hadir di dalam majelis zikir dan ilmu, maka Allah Ta'ala yang membukakan diri untuk memperkenalkan dirinya kepada hambanya." Maka mana yang lebih mudah dari keduanya? Tentu Allah ketika memperkenalkan diri kepada para hambanya, maka mereka akan lebih mudah mengingat Allah, lebih mudah merasakan rahmat Allah, lebih mudah mengenal keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntung kita dan dalam majelis ini kita hadir berzikir dan mendapatkan ilmu dari guru-guru kita yang memberikan ilmunya. Semoga ilmu mereka terus bermanfaat dalam kehidupan kita di alam dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hati ketika telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menjadi seperti yang dikisahkan di dalam biografi Imam Zainul Abidin Ali Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ketika beliau berada di dalam Masjidil Haram sedang beribadah, melakukan tawaf, lalu di waktu yang sama datang Khalifah Harun al-Rashid atau yang lain, penguasa di zaman itu, berjumpa dengan Imam Ali Zainal Abidin, menghormati beliau dan ta'zim terhadap beliau.
ketika berjumpa dengannya dia pun mengucapkan salam di hadapan Ka'bah di saat itu. Lalu penguasa ini berkata, wahai imam, wahai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah engkau inginkan sesuatu dari kami? Sungguh kami akan memberikan. Kata Imam Ali Zainal Abidin kepada penguasa ini, apakah di rumah Allah aku meminta kepada selainnya? Lalu ia pun pergi meninggalkan orang itu. Kemudian penguasa ini pun setelah selesai melakukan tawafnya dia keluar masih dari Masjidil Haram. Kemudian dia menunggu Imam Ali Zainal Abidin selesai dari ibadahnya di luar masjid. Lalu ketika Imam Ali Zainal Abidin sudah selesai dari ibadahnya dan keluar menuju dari masjid, ditemui oleh penguasa tadi. Kata orang ini, wahai Tuhan, sekarang kita sudah berada di luar rumah Allah. Adakah sesuatu yang engkau inginkan hajat dari kami? Sungguh kami akan berikan. Lalu kata Imam Ali, wahai fulan, apakah yang engkau maksud, hajat dunia atau hajat akhirat? Lalu kata penguasa ini, tentu hajat dunia. Dari mana kami dapat memberikan hajat akhirat? Kata Imam Ali menjawab, membalikkan ucapannya, ketahuilah wahai fulan, aku tidak pernah meminta dunia dari pemiliknya, apalagi meminta dunia dari yang bukan memilikinya. Yang memiliki dunia dan akhirat adalah Allah. Dan ini adalah penguasa yang memiliki sedikit dunia, tidak memiliki semua dunia. Dari amalianku tidak meminta dunia dari penguasanya, dari pemiliknya. Terlebih lagi aku kepada orang yang tidak memilikinya. Maka orang itu pun kemudian berlalu. Begini ketika seseorang hatinya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditawarkan oleh penguasa yang tentunya memiliki banyak harta, memiliki banyak kemewahan duniawi, memiliki banyak hal yang diinginkan oleh banyak orang di alam dunia ketika mereka hidup di dunia. Tapi ketika hati semisal Imam Ali Zainal Abidin merasakan kelezatan lain yang ada di dunia selain dunia, dan mengenal kebusukan dan kenistaan dunia yang tidak membantunya terhadap amalan akhirat, maka sungguh menoleh pun tidak kepada hal tersebut, karena hatinya telah menoleh kepada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya dan orang yang kita cintai, dan para orang tua kita, dan orang-orang yang dekat dengan kita, dikenalkan hati kita semua dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mulia di dunia dan mulia di alam akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim di dalam kitab Mustadrak dengan sanad yang dibacakan yang dimiliki oleh Imam Ibnu Muhammad bin Ishaq, yang sampai sanadnya kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau dalam hadis ini, la yahdiqanna Isa bin Maryam, sungguh akan turun Nabi Isa bin Maryam. La yahdiqanna Isa bin Maryam hakaman adlan wa imaman muqsita, dia akan menjadi hakim yang adil dan imam yang adil. Wala yaslukanna fajjan hajan aw mu'tamira, sungguh dia akan jalan menelusuri jalan untuk haji ataupun umrah, aw biniyatihima, atau dengan niat keduanya. Wala ya'tiyanna qabri, dan sungguh ia akan datang kepada kuburku, hatta yusallima alayya wa arudda alaihi salam, sehingga dia mengucapkan salam kepadaku
dan lalu aku menjawab salamnya. Ini hadis yang disabdakan oleh Rasul, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak. Apa pendapat Imam Zahabi tentang sanad yang dibawa oleh Imam Muhammad bin Ishaq yang sampai sanadnya kepada Imam Abu Hurairah dalam hadis ini? Beliau Imam Zahabi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Seorang yang mempelajari ilmu jarh wa ta'dil, itu ilmu penilaian tentang perawi hadis, apakah orang ini thiqah ataukah tidak, thiqatun thiqah ataukah bukan, munkar hadisnya ataukah bukan. Orang yang mendalami fan atau fak ilmu ini, dia akan mengenal siapa Imam Zahabi, dan dia akan mengenal siapa Imamul Hakim, dua orang ulama besar yang tarjih, yang menguasai ilmu jarh dan ta'dil, sehingga memberikan penilaian dari untuk banyak hadis, apakah hadis tersebut sahih ataukah tidak. Dan Imam Zahabi terkenal dengan syaratnya yang begitu sangat banyak, sehingga beliau lebih hati-hati. Dan kata ulama, Imam Al-Hakim walaupun memiliki syarat yang lebih sedikit daripada Imam Zahabi, tapi keduanya adalah ulama besar di dalam hadis. Imam Al-Hakim meletakkan hadis ini di dalam kitabnya Al-Mustadrak. Dan orang yang mempelajari ilmu riwayat hadis mengetahui apa itu kitab Al-Mustadrak. Adalah himpunan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Al-Hakim, di mana hadis tersebut adalah sahih dalam pandangan beliau, yang tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih mereka. Kita tahu Imam Bukhari dan Muslim mengumpulkan hadis dalam satu buku, satu kitab yang disebut dengan Al-Jami'us Sahih. Dan begitu pula Imam Muslim. Ada hadis-hadis sahih yang lain yang tidak disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim, dikumpulkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab beliau, kemudian dinamakan kitab itu dengan Mustadrak. Maka yang ada di dalam kitab Mustadrak adalah hadis-hadis sahih dalam pandangan Imam Al-Hakim yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Ketiga Imam Zahabi dan Imam Hakim sama, keduanya mengatakan, bersepakat keduanya mengatakan bahwa ini hadis sahih, sulit untuk dibantah dan sulit untuk ditolak. Ini hadis, di dalam hadis ini mengandung pelajaran dan tuntunan yang berkaitan dengan akidah sunnah wal jamaah, di mana Rasul sendiri mengabarkan seperti yang kita dengar bahwa Nabi Isa nanti di akhir zaman akan turun. Lalu di antara tugas yang beliau akan lakukan, amalan yang beliau akan kerjakan, beliau akan datang dari negeri Syam, kemudian ke negeri Madinah, tidak lain kecuali untuk berziarah kepada Sayyidina Muhammad. Sebutkan di dalam hadis akan turun Nabi Isa bin Maryam di Menara Baydha. Waktu Rasul menyebutkan ini hadis dan mengabarkan kepada sahabat, tidak ada Menara Baydha di negeri Syam. Lalu kemudian ada sudah di zaman kita. Bukti bahwa yang beliau sabdakan selalu benar, bahwa yang beliau ucapkan tak pernah meleset dari kenyataan. Beliau katakan akan turun di Menara Baydha di negeri Syam. Tidak ada negara menaranya. Lalu ada kemudian dibangun dan ada di zaman kita. Dan kita akan tunggu nanti turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam di akhir zaman. Orang yang hidup akan yang mengalaminya akan membuktikan kebenaran yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun di negeri Syam.
kemudian berjalan untuk haji atau umrah kata Rasul, menuju Mekah, kemudian ke Madinah dan berziarah kepada Nabi. Lalu disabdakan oleh Rasul, dia akan mengucapkan salam kepadaku dan aku akan menjawabnya. Di dalam riwayat yang lain, dalam thariq yang lain, jalan yang lain dari riwayat Imam Abu Hurairah juga, bahwasanya Rasul mengabarkan dalam riwayat itu, katanya, wala in qama ala qabri faqala ya Muhammad, sungguh dia akan berdiri di atas kuburku, di dekat kuburku berdiri berziarah, lalu dia akan berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, memanggil Rasulullah. Ini kabar dari Rasulullah. Lalu lebih hebatnya lagi beliau mengatakan, la ujibanna, tunggu aku akan menjawabnya. Ini keyakinan para anbiya, dan diantaranya Sayyidina Isa, Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Siapa yang tidak tahu bahwa Rasulullah telah wafat? Nabi Allah Isa pun tahu bahwa Rasulullah sudah telah wafat ketika beliau datang mengunjungi dan menziarahi kuburnya. Tapi kenapa lalu beliau memanggilnya? Bukankah yang dipanggil itu yang hidup? Ini membuktikan bahwa akidah yang dimiliki oleh Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di dalam kuburnya. Dengan itu beliau memanggilnya. Hanya orang gila yang memanggil sesuatu yang tidak akan menjawab, atau sesuatu yang mati-mati. Coba bayangkan kalau ada orang di antara kita yang tiba-tiba diri di samping tiang ini yang ini orang yang sudah sinting ini, tiang kok dipanggil, benda mati tidak akan menjawab. Tapi Sayyidina Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam akidahnya mengatakan Rasulullah hidup, membuktikan itu panggilan beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La in qama ala qabri faqala ya Muhammad, thumma la ujibanna, kemudian aku akan menjawabnya. Akan terjadi itu, dan beliau sudah mengetahuinya. Akan terjadi itu, dan beliau telah mengabarkannya. Ya, kalau misalnya sekelompok ini yang meyakini bahwa Rasulullah sudah mati, udah nggak perlu lagi diminta-minta, bahkan nggak boleh lagi diminta-minta, karena orang udah mati nggak bisa ngasih manfaat. Kalau misalnya sekelompok ini ada di saat itu di samping Nabi Allah Isa, nah, apa yang akan dia katakan? Oh, ternyata Nabi Isa memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebut di dalam ilmu rudud ini, yaitu dengan istilah nida, memanggil. Mereka mengharamkan kita memanggil yang telah wafat, karena mereka sudah mati dan orang yang mati tidak bisa memberikan manfaat. Hei, apakah dengan demikian kalian membedakan antara yang wafat dengan yang hidup? Yang hidup bisa memberikan manfaat, yang mati tidak bisa memberikan manfaat. Lalu kalau begitu, yang memberikan an-nafi' wad-dhar, yang memberikan manfaat dan yang memberikan madarat, itu siapa? Bukankah Allah? Kalau kita minta seseorang pertolongan, lalu kemudian kita ditolong, siapakah yang hakikatnya memberikan pertolongan kepada kita? Allah. Makhluk ini hanyalah sebab yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong kita. Dan yang memberikan manfaat dan madarat, an-nafi' wad-dhar, adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha hidup, tidak pernah mati dan tidak akan mati. Bahaya kalau ada orang berkeyakinan ini yang mati gak bisa ngasih manfaat, yang hiduplah yang bisa ngasih manfaat. Maka itu kita gak boleh minta tolong sama yang mati. Kalau sama yang hidup kita bisa minta tolong, boleh minta tolong. Ini bahaya dalam akidahnya, karena secara tidak langsung dia meyakini
yang memberikan manfaat adalah manusia, bukan Allah Subhanahu wa taala hakikat. Kalau diyakini Allah yang memberikan manfaat secara hakikatnya, maka tidak ada perbedaan bagi Allah apakah itu yang sebabnya sudah wafat ataukah sebabnya sudah masih hidup. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang tadi kita dengar dipermasalahkan oleh mereka-mereka itu dari segi sanadnya. Dikit kita bicara dengan sanad hadis, ya, jarang-jarang bicara sanad hadis. Katanya bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim itu yang melalui jalan Imam Muhammad bin Ishaq, ini Muhammad bin Ishaq radhiyallahu rahimahullah taala meriwayatkan hadis ini dengan jalan istilahnya an-anah, yaitu menggunakan ucapan an-an, tidak menggunakan kalimat haddatsu atau haddatsani atau akhbarani atau anba'ani. Dan ini menimbulkan pertanyaan, berarti hadisnya nggak bisa diterima karena anak-anaknya Imam Muhammad bin Ishaq ini lemah, nggak bisa diterima di dalam ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid hanya menerima hadis yang mutawatir atau hadis sahih dan hasan. Lain hanya kalau fadhailul a'mal. Baik para ulama kita menjawab yang meriwayatkan hadis datangnya Nabi Allah Isa ke kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan cuma Imam Muhammad bin Ishaq yang sampai sanadnya kepada Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tapi hadis ini diriwayatkan di dalam dengan jalan yang lain selain jalan Imam Muhammad bin Ishaq rahimahullah, yaitu Imam Abu Ya'la al-Mausili di dalam musnadnya juga meriwayatkan hadis. Dan bahkan kata ulama, jalan yang diambil oleh jalan periwayatan yang diambil oleh Imam Abu Ya'la al-Mausili ini kadar hadisnya, nilai hadisnya itu lebih sahih daripada yang dikeluarkan oleh Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak. Begitu juga ada Imam Ibn Najjar di dalam kitab beliau yang bernama Durratus Saminah juga meriwayatkan hadis tersebut dengan jalannya sendiri, dan kesemuanya meriwayatkan riwayatnya itu sampai kepada Imam Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini yang di dalam ilmu hadis disebut dengan istilah mutaba'ah. Hadis dapat menjadi kuat ketika memiliki mutaba'ah. Begitu juga hadis menjadi kuat ketika memiliki syahid. Apa mutaba'ah dan syahid? Ringkas. Mutaba'ah itu kalau sahabatnya sama, yang setelahnya itu beda. Ya. Kemudian kalau syahid, hadis satu riwayatnya dari sahabat yang berbeda. Maka hadis yang kita bahas di malam ini, hadis datangnya Sayyidina Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam ke kuburnya Rasul memiliki mutaba'ah karena rawi yang meriwayatkannya dari kalangan sahabat dia juga dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hanya jalan periwayatannya memiliki periwayatan yang berbeda. Sayyidina Abu Ya'la al-Mausili punya jalan sendiri, Sayyidina Al-Hakim punya jalan sendiri, dan Imam Ibn Najjar punya jalan sendiri, dan semuanya menguatkan satu dengan yang lain. Kalau di dalam periwayatan Imam Ibn Ishaq, Muhammad bin Ishaq digunakan dengan cara an-anah, maka di dalam periwayatan Abu Ya'la al-Mausili menggunakan kalimat haddatsani wa akhbarani.
menggunakan kalimat sami'tu, maka itu kuat hadis ini dan tak bisa dibantah, menunjukkan apa yang kita jalankan selama ini, memanggil ketika kita mau menziarahi kubur para aulia khususnya, memanggil mereka kemudian meminta tolong kepada mereka, merupakan satu jalan yang tidak sama sekali bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan tidak sama sekali jauh dari kemusyrikan. Kalau itu musyrik, niscaya Sayyidina Bilal bin Harith sudah dikatakan musyrik. Beliau yang langsung berbicara kepada Rasul ketika datang ke kuburnya dan mengatakan, ya Rasulullah, istasqi li ummatik fa innahum halaku. Hadis sahih juga diriwayatkan oleh Imam Muslim Hakim dalam kitab Mustadrak. Kata beliau di dalam hadis ini kepada Rasul, wahai Rasulullah, mintakan hujan untuk umatmu, sungguh mereka hampir saja binasa karena kemarau panjang di saat itu. Ini perbuatan sahabat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta kepada Rasulullah yang sudah wafat, karena mereka meyakini bahwa Rasul hanyalah sebab. Kalaupun turun hujan, maka yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seorang datang kepada kubur seorang wali Allah, lalu di depannya setelah ia mengucapkan salam dan membaca bacaan yang ingin dibaca dan disampaikan, dihadiahkan pahalanya kepada sahibul maqam, sahibul qabr tersebut. Kemudian dia berkata, wahai waliullah fulan bin fulan, anakku sakit, doakan kepada Allah agar sembuhkan sakitnya. Maka jika sembuh penyakitnya, penyakit anaknya, ketika setelah dia berziarah dan meminta demikian kepada wali tersebut, yang menyembuhkan adalah Allah. Yang diminta satu, semuanya adalah Allah. Yang melakukan semuanya adalah Allah. Tak ada bedanya ketika kita mengatakan kepada seorang dokter dan tabib, wahai Tuan dokter, tolong anak saya sakit, tolong sembuhkan. Dosakah demikian? Jadikah kita musyrik kok minta kesembuhan dari dokter, kita katakan wahai dokter sembuhkan anak saya? Tidak, karena kita yakin ketika dokter ini memberi obat atau suntikan kemudian anak kita sembuh, yang menyembuhkannya adalah Allah. Ini hanyalah sebab yang Allah ciptakan di alam dunia untuk kesembuhan anak kita. Begitulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dari hadis ini kita mempelajari bahwa yang diajarkan oleh Rasul dan para sahabat persis seperti yang kita jalani di dalam aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di dalam Ahlussunnah wal Jamaah, dan Allah telah wafatkan kita di dalam husnul khatimah. Tidak wafat kita melainkan berada di jalan Nabi Muhammad dan di jalan para sahabatul kiram. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berzikir kepada Allah Ta'ala menutup majlis di malam hari ini. Semoga zikir kita diterima Allah, semoga munajat kita didengar Allah, dan hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Harapan dan permintaan kita didengar Allah Subhanahu wa taala. Jika ia tidak memberikan kepastiannya di alam dunia, tunggu pasti ia simpan pahalanya di alamul akhirah, sehingga ketika kita bangkit dari kubur bertemu Allah, kita akan melihat pahala doa-doa kita telah disiapkan Allah di yaumil qiyamah. Sehingga di dalam hadis disebutkan bahwa seorang bangkit di yaumil qiyamah melihat begitu banyak pahala diterimanya. Ketika ia meyakini tidak banyak melakukan ini dan itu di dunia, ia bertanya kepada Allah, ya Rabb, dari mana pahala ini aku dapatkan semua? Kata Allah, tidakkah kau berdoa kepadaku ini dan itu, aku simpan untukmu di alam surga. Maka ia pun berharap kalau seandainya semua doaku tidak dikabulkan di dunia, sehingga akan menjadi lebih banyak lagi di alamul akhirah. Ya Rabbana ya Rahim, hidupkan hati kami dengan munajat.
Hidupkan hati kami dengan terhubung kepadamu dan berdoa, sehingga kami terus yakin bahwa kami lemah, Engkaulah yang maha kuat. Faqulu jami'an ya Allah, 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 ya Allah. Banyak para hamba-Mu di dalam kehidupan fana ini berhajat kepada seseorang, kemudian memanggil mereka, wahai fulan, tolong kami, wahai fulana, beri kami bantuan. Kau muliakan kami di malam ini. Kau memanggil pada seorang makhluk pun yang Kau ciptakan, seseorang pun makhluk fana yang kami panggil di malam ini ya Rabb. Tapi kami memanggil Dan-Mu yang Maha Esa, kami memanggil Dan-Mu yang Maha Berkuasa, kami memanggil Dan-Mu yang Maha Berkehendak, kami memanggil Dan-Mu yang Maha Melindungi, kami memanggil Dan-Mu yang Maha Memberi, kami memanggil Dan-Mu yang Maha menerima hambanya ketika mereka datang kepadamu, ketika mereka mengemis dari rahmat-Mu, ketika mereka merengek menginginkan diberikannya segala pemberian hajat-hajat mereka dari-Mu. Ya Rabbana ya Rahim, setelah kemuliaan ini, kemuliaan datang kepadamu dan datang kepada makhluk-makhluk-Mu, maka muliakan kami dengan didengarnya doa-doa kami oleh-Mu ya Rabbana, dengan dikabulkannya hajat-hajat kami oleh-Mu ya Rahman ya Rahim, ya Hayy ya Qayyum. Wahai Zat yang Maha berdiri sendiri, wahai Zat yang Maha memberi dan mengasihi, wahai Zat yang Maha memberikan kasih sayang kepada hambanya. Sungguh Rasul-Mu telah bersabda dan sabdanya sampai ke telinga-telinga kami. Inna Allah astaha min abdihi idza rafa'a yadayhi ila sama an yaruddahuma sifra. Sungguh Allah, sungguh dirimu malu kepada hamba yang mengangkat kedua tangannya kepadamu, lalu kemudian ia biarkan tangan itu hampa tanpa ada hasil. Malu kau untuk memperlakukan hambamu demikian. Kau akan berikan mereka ketika mereka menengadahkan tangan mereka kepadamu, ketika mereka meyakini tak ada Tuhan selain-Mu, ketika mereka meyakini kelemahan diri mereka dan kekuatan diri-Mu. Ya Hayy ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah, 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 ya Allah.
lama tidak diminta kepadamu, yang telah lama tidak berhajat darimu ya Rabb. Ia telah datang di malam hari ini mengatakan hajat-hajatnya, mengutarakan keinginan-keinginannya, menginginkan maghfirah dan ampunanmu ya Rabb. Ia datang meremeh dan mengemis dari rahmatmu yang begitu amat luas, dari maghfirahmu yang selalu Engkau berikan kepada hambamu ketika mereka datang memintanya, ketika mereka datang bertobat padamu. Dan tak ada makhluk yang lebih mulia dari orang yang bertobat kepadamu ya Rabb. Dan Kau muliakan mereka yang selalu tobat padamu. Bahkan Kau namakan dirimu Tawwab, yang selalu menerima taubat-taubat hambanya. Dan bahkan Kau puji mereka yang selalu bertobat padamu. Dan Kau berikan sifat itu pada nabi-nabimu, kepada rasul-rasulmu. Ya Rabbi ya Hayy ya Qayyum, muliakan kami, Kau masukkan kami dalam golongan para taibin, dalam golongan para tawabin, dalam golongan mereka yang selalu tobat kembali padamu ya Rabb, kembali padamu membawa dosa dan kemudian pulang kembali membawa segala limpahan rahmat dan anugerah pengampunan. Ya Hayy ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, Engkau Maha Kaya dan Engkau Maha Memberi. Jika seorang makhluk kaya diketuk selalu pintunya, dia akan memberi. Terlebih Engkau ya Rabbana ya Rahim, Zat yang Maha Kaya, hambamu telah mengetuk-ketuk pintumu di malam hari ini ya Rabb. Maka beri segala yang kami inginkan daripada hajat dunia dan hajatul akhirah ya Allah. Ya Allah, 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 Ya Allah. Sebelum datang waktu di mana ia berkata, limanil mulkul yaum, milik siapa di hari ini, milik siapa kerajaan di hari ini. Saat dia berkata, di saat itu tak ada satupun yang dapat menongakkan kepalanya, tak ada satupun yang dapat berkata-kata. Semua terdiam melihat kewibawaan Allah, melihat keperkasaan Allah, di mana di saat ini banyak makhluk mata mereka tertutup dari keperkasaan Sang Khalik, tertutup dari kekagungan Sang Khalik, tertutup dari kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Rabbul Alamin. Di saat itu semuanya akan terbelalak. Yang tertutup matanya di akhirat di saat itu akan melihat bahwa dirinya memang benar-benar tak memiliki apa-apa. Adalah mereka semua terdiam. Allah menjawab untuk pertanyaan yang dia lontarkan. Dia menjawabnya sendiri dengan mengatakan Lillahil wahidil qahhar, hanya milik Allah, kekuasaan hanya milik Allah. Mana raja-raja dunia dan penguasa-penguasa dunia di saat itu? Mana mereka yang jongkak dan sombong tidak mau meminta kepada Allah? Mana yang merasa dirinya begitu kaya, tak lagi butuh kepada selainnya, tak lagi butuh kepada Allah yang memberinya segalanya, tak lagi butuh kepada Allah yang berada selalu melihat kepadanya, kepada gerak-geriknya, kepada amal-amalnya. Mana hamba-hamba itu di saat itu? Mana kesombongan mereka? Limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan di hari ini? Lillahil wahidil qahhar, milik Allah yang Maha Tunggal, yang Maha Perkasa. Ya Rabbana, jika saat itu datang, jika kami telah hadir di tempat itu dan telah Kau berkata demikian, jangan Kau kelompokkan kami dalam kelompok mereka yang mendapat murka-Mu. Kelompokkan kami dalam kelompok para salihin dari hamba-Mu, para mukarrabin dari hamba-Mu, kelompok mereka yang beruntung mendapat syafaat Nabi-Mu, beruntung dapat melihat Zat-Mu yang Maha Indah, beruntung mendapatkan surga-Mu, beruntung mendapatkan rahmat-Mu. Ya Allah, Ya Allah,
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Wahai para makhluk yang dalam kesulitan, tidakkah kalian ingat ada Allah yang maha kuat? Tidakkah kalian ingat ada Allah yang maha mampu menyelesaikan persoalan kalian, menyelesaikan problem-problem kalian? Wahai hamba-hamba yang sedang dalam bencana, tidakkah kalian ingat Allah yang memberikan bencana kalian? Bahwa di balik itu ada hikmah yang begitu besar yang diinginkan Allah untuk kalian. Wahai hamba-hamba Allah yang mendapatkan nikmat, tidakkah kalian ingat bahwa Allah yang memberikan nikmat kalian? Tidakkah kalian ingat bahwa Ia ingin bahwa mereka kalian bersyukur kepada Allah, meletakkan banyak meletakkan dahi di atas sajadah untuk bersyukur padanya, banyak bersujud di hadapannya? Tidakkah Ia ingat bahwa Ia ingin dari kalian demikian? Ya Rabbana Ya Rahim, Ya Hayy Ya Qayyum, jangan semua nikmat yang Kau berikan pada kami membuat kami lupa akan keagungan-Mu, lupa akan kebesaran-Mu, lupa untuk bersyukur kepadamu. Rabbi auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah. Ya Hayyu Ya Qayyum, jadikan kami orang-orang yang bersyukur, dan orang tua kami jadikan orang-orang yang bersyukur, dan berikan kami amal soleh yang Kau redai dunia wal akhirah. Ya Allah, 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 Ya Allah. Ingatlah sabda Rasul ketika beliau bersabda, semua mata akan menangis di hari kiamat kecuali Ia kecualikan 3 mata, di antaranya yang berkata, mata yang menangis takut karena Allah. Tidak akan menangis mata itu di hari akhirat, dan mata-mata yang lainnya akan menangis menyesali perbuatannya, menyesali segala hal yang telah lewat di masa-masa mereka di dunia. Ya Rabbana, jadikan mata kami yang hadir dan mata orang tua kami dan orang yang kami cintai, para kerabat-kerabat dan sahabat-sahabat dan kawan-kawan kami. Jadikan kedua mata kami dan mata kalian mata yang tidak menangis di yaumil qiyamah, mata yang selalu berbinar-binar di yaumil qiyamah, mata yang melihat wajah-Mu dan zat-Mu di yaumil qiyamah, mata yang melihat wajah Sayyidina Muhammad, yang melihat keindahan wajah Sayyidina Muhammad, yang melihat kewibawaan wajah Sayyidina Muhammad. Ya Hayy Ya Qayyum, berikan kami permintaan besar ini. Ya Rabbana, Ya Allah, 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 Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah al-halimul azim, La ilaha illallah rabbul arshil karim, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arshil azim,
وقت سحر بيطيب الحلال صفا وبيجود العلي بالفضل للوفاء وقت السهر بيطيب الهلال صفا وبيجود العلي بالفضل للوفاء كم من سكيم بهذا الوقت ذا لا شفاء وكم به اتصال من عبد بالمصطفى كم من سكيم بهذا الوقت نال شفاء وكم به اتصال من عبد بالمصطفى وقبلته المواهب ظاهرا والخفاء ونزلته لطائف خير من لطفا وقت السحر بيطيب وقت السحر بيطيب الهلال صفا وبيجود العلي بالفضل بالوفاء عن المساوي وكل الذنب فضلا عفا وبلغ الفضل والإحسان له رفرفا عن المساوي وكل الذنب فضلا عفا وبارك الفضل والإحسان له رفرفا حسبه جود مولى العلي وكفى وهنا القول يا للفهم قد وقفا وقت السحر به يطيب وقت السحر بيطيب يا الله الهلال صفا وبيجود العلي بالفضل أهل الوفاء من ذا يعبر عن الغوث إذا وكفى يا ربي زدنا عطايا يا ربي زد تحفى يعبر عن الغوث إذا وكفى يا ربي زدنا عطايا يا ربي زد تحفى وطف علينا فإنا خير من عطفا يا الله. واعل لنا في رحاب بالعز بك غرفا وقت السحر بيطيب وقت السحر بيطيب يا الله. الهلال صفا يا الله. وبيجود العلي بالفضل أهل الوفاء من ذا يعبر عن الغوث إذا وكفى يا ربي زدنا عطايا يا ربي زد تحفى
الشفاء عطف علينا فإنا الله فخير من عطفا يا واعلي لنا برحاب بالعز بك غرفا وانت السحر بيطيب وقت سحر بيقين يا الله الهلال صفاء وبيجود العلي بالفضل الأهل الوفاء وصل دابا على حمد ولي الشرفاء وصبي أهل الهدى ومن بهم اكتفى وصل دابا على حمد ولي شرفاء والصحب أهل الهدى ومن بهم اكتفى والحمد لله ربي حسبنا وكفى والحمد لله ربي حسبنا وكفى وقت السحر بيطيب